pos. Emang pinter banget lu kalau cari ini ya, sama balas dendam tanpa memakai tangan lu. Memakai tangan orang dan memakai duit orang. Ada ya orang begitu? Bingung gue. Mau sedikit curhat sama kalian, biar kalian itu paham dan kalian itu say no to bullying ya. Setelah aku liburan sama anak aku yang nomor 2, beberapa hari kita ngobrol deep talk gitu. Sedih loh guys kalau tahu bagaimana perasaan hati korban bullying itu sulit untuk disembuhkan. Jadi aku di sini kepengen menyemangati kalian semua korban bullying. Kalian bisa yuk bangkit yuk, sehat yuk, sembuh yuk, lupakan yuk. Jadikanlah bullying yang terjadi di diri kalian ini menjadi pemicu semangat hidup kalian, sehingga kalian bisa melakukan versi terbaik di diri kalian. Khususnya untuk anak-anak remaja yang sudah menggunakan sosmed, stop saling bully. Kalau kalian bisa jadikan contoh, anak aku sampai hari ini dia nggak punya sosmed, ada tapi nggak aktif ya, karena bagaimana tiba-tiba dia dibully bukan oleh anak seusianya, oleh orang yang banyak sekali followernya, dan bukan hanya oleh satu orang. Alhamdulillah Allah nggak tidur ya, dua-duanya sudah mendapatkan balasan. Lagi-lagi kalau misalnya kalian itu merasa aku ini kok nggak diem ya, aku ini masih berusaha menunjukkan kepada anak-anak aku bahwa aku ibunya ini sudah tidak bisa diam lagi kalau dibully. Lebih baik aku yang sakit daripada anak aku yang sakit. Oke, tentang laporan di Polres, tentu saya sebagai warga negara Indonesia akan kooperatif. Tapi dikoreksi ya, saya baru dapat 1 kali panggilan. Ya, saya baru dapat 1 kali panggilan, dan saya rasa tidak perlu juga dibesar-besarkan. Semua warga negara Indonesia berhak melapor, dan saya pun sebetulnya berhak melaporkan orang yang melaporkan saya. Gitu ya, karena kalau saya merasa lebih pantas saya yang melaporkan dia daripada dia yang melaporkan saya. Ya, makanya nama baik siapa yang dicemarkan? Apakah nama yang melaporkan ini juga sudah baik namanya? Buktinya kan dia jadi terdakwa di sana kan? Ya kan? Nama baik siapa? Saya bertanya, nama baik siapa yang saya cemarkan? Kalau terdakwa merasa nama dia baik, kenapa dia jadi terdakwa sekarang? Gitu. Ya, dialah yang mendoxing saya, membuli saya sehingga saya ini seperti sekarang. Selalu meng-counter apapun yang dia fitnahkan terhadap diri saya akan lawan. Dan saya selama dia masih berbuat onar, saya melihat bagaimana terlukanya hati anak saya, korban bullying dia ini harus ke psikiater, harus ke psikolog. Saya siap membalas dan saya siap selalu bertaruh dengan dia seumur hidup saya. Kalau dia nggak bisa, saya belum pernah dapat 2 kali panggilan, saya baru dapat 1 kali panggilan, dan saya akan datang. Nggak usah menanyakan panggilan kedua, saya akan datang. Karena kan yang harus diakui itu yang saya terima. Saya kan pindah rumah, mungkin waktu itu ngirimnya ke rumah yang pertama, jadi saya nggak diterima. Gitu ya. Gitu dong pos, datang kalau dipanggil tuh datang ya kan. Alasan 1 kali panggilan, 2 kali no ada keju no. 2 kali. Oh iya, kan Anda dulu pernah sering bilang ya, Niki itu kalau saya suruh hajar orang dia pasti hajar, kalau saya suruh stop saya pasti stop. Nah sekarang dia bilang dia bikin kerusuhan di mana-mana. Berarti Anda yang nyuruh, inget gak dulu Anda mendoxing-doxing anak saya? Kan Anda yang suruh. Sekarang anak Anda didoxing, Anda teriak-teriak. Anda yang suruh. Dulu sebelum ada Anda tidak pernah ada yang mendoxing anak saya. Paham pos? Udah pos, bukan ini bukan ITE ya. Ini ITE bukan. Kan Anda yang bilang dia itu kata dokter temannya dia itu kena penyakit 3 huruf. Nah pertanggungjawabkan tuh 3 huruf. Ya apa 3 huruf A B C D E? Gara-gara nepo si Dalang, kacau kan semua kan? Tuh, lu ya abu-abu. Jadi apa? Rugi kan? Lebih dari 4M ruginya kan? Ngikutin si Dalang sih lu.
Si Dalang itu nggak peduli elu, pedulinya dia Niki masuk udah, karena sakit hati. Nah, pakai tangannya elu pade. Pas. Emang pinter banget lu kalau cari ini ya, sama balas dendam tanpa memakai tangan lu. Memakai tangan orang dan memakai duit orang. Ada ya orang begitu? Bingung gue.